Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbarudin, kelas B4 Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tentang ujian tengah semester pelajaran manajemen resiko. Yang pertama ada definisi resiko ISO 31.000, itu merupakan standar manajemen resiko yang dikeluarkan oleh internasional, organisasional, dan standarisasional, dan di dalamnya terdapat prinsip serta pedoman yang dapat diterapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam melakukan proses identifikasi, penilaian, serta mitigasi resiko. Yang kedua ada prinsip manajemen resiko. Yang pertama terintegrasi, yaitu manajemen resiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. Yang kedua ada komprehensif dan terstruktur. Dan komprehensif yang dimaksud di dalam manajemen risiko ini berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang ketiga ada dapat disesuaikan. Kerangka kerja dalam proses manajemen risiko dapat dikerjakan sesuai dengan proporsi konteks eksternal maupun internal organisasi terkait dengan tujuan. Yaitu selanjutnya inklusif, ketertiban pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi. Selanjutnya ada dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis resiko yang muncul dapat berubah dan menghilangkan pengikut konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia, yaitu seluruh data untuk manajemen resiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini, harapan di masa depan. Yang terakhir ada faktor sumber daya manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen resiko, baik manusia dan budaya merupakan faktor yang paling berkaitan dan sama-sama penting. Yang ketiga, di sini menjelaskan apa itu kerangka kerja manajemen resiko. Diartikan sebagai perangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan dalam merancang, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Yang pertama ada kepemimpinan yang komitmen. Apa itu kepemimpinan dan komitmen? Itu pusat atau dasar dalam kerangka kerja manajemen resiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Dan selanjutnya ada integrasi. Dan yang ketiga ada desain. Dan yang keempat ada implementasi. Dan yang kelima ada evaluasi. Dan yang terakhir ada perbaikan. Yang keempat, proses manajemen resiko. Yang pertama ada identifikasi resiko yang bertujuan serta mengungkapkan sasaran organisasi lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, yang berkepentingan dan keberagaman kriteria resiko. Hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari resiko. Yang kedua ada analisis resiko. Apa itu analisis resiko? Yang bertujuan untuk
menganalisasi kemungkinan dan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi. Hasil pengukuran berupa status resiko yang menunjukkan ukuran tingkatan resiko dan peta resiko yang merupakan gambaran sebaran resiko dalam suatu peta. Yang ketiga, ada evaluasi. Apa itu evaluasi resiko? Meliputi tahapan identifikasi resiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang dapat mempengaruhi pemasaran pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan resiko-resiko yang telah teridentifikasi, dapat disusun sebuah daftar resiko untuk kemudian dilakukan pengukuran resiko untuk melihat tingkatan resiko. Dan selanjutnya ada pengendalian resiko. Apa itu pengendalian resiko? Yang berupa perencanaan yang mitigasi resiko untuk mendapatkan alternatif solusinya, sehingga penanganan risiko dapat diharapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada mitigasi resiko. Apa itu mitigasi resiko? Mitigasi resiko adalah monitoring dan review yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen resiko berjalan sesuai dengan perencanaan, serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.